Plastika. Iya, kita mau wawancara. Iya betul. Iya nggak? Enggak. Ini Halo. kita udah sampai Mana nih? Di mana? di PT Tekno. Plastika. Wah, ada di Aja. mantap. Masa kata yoga 3 kali 3 6. Ten seconds later. Kalau misalkan pada saat orientasi itu kira-kira seperti apa ya? Soalnya kan banyak yang khawatir juga ya, takut kena lingkungan baru gitu, terus pada kamarnya sendiri, nggak tahu belajar di mana, terus pada saat orientasi itu kira-kira dijelasin apa aja ya? Kebetulan aku dari psikologi. Apakah sini mengadakan tes untuk karyawan biar bisa lebih ke karyawan itu tesnya di mana, jadi sosoknya di bagian apa, atau di sini ada? Saya ambil kesimpulan ya, di sini tuh biar SDM-nya makin berkembang, makin maju, intinya ada di hati-hatinya gitu. Biar semuanya nggak takut sama atasan, nggak takut sama profesornya, terus bisa menghormati bawahannya juga. Jadi mereka tuh patuhnya sama SOP yang berjalan, karena SOP itu yang ngatur kehidupan mereka di sini, boleh atau enggaknya. Bukan tidak takut ya, takut atau tidak takut itu kembali lagi, tapi hormat itu tuh penting. Hormat dengan atasannya, hormat dengan sesamanya, hormat atau di bawahnya dia. Kalau lulus daripada kampus kita masing-masing, kuliah kita masing-masing, kita memang berharapnya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada nasibnya kita, benar ya? Pengennya kan seperti itu ya. Tapi benar-benar ilmu itu penting ya, ilmu itu penting. Kenapa kalau misalnya orang tua dulu kejarlah cita-cita mesti nilai, itu benar-benar penting ya. Kamu bisa bayangkan banyak yang lulusan kuliah dari kampus A, B, C, tapi juga banyak yang mungkin belum ada rezekinya, dan sampai dengan sekarang mungkin ada yang masih nganggur, ada yang mungkin masih cari pekerjaan, ada juga yang mungkin dia beralih profesi menjadi apapun itu ya, saya tidak sebut ya. Tapi kembali lagi ya, kembali lagi kepada diri kita. Kita sudah mempunyai skill yang baik, aplikasikan kepada perusahaan yang kita apply ya, tentunya tidak pilih-pilih ya. Tapi bukan berarti sudah sebenarnya kan kembali ke adik-adik semua ya. Jadi kan kita ganti kebalikannya, kan kita bisa memilih, tapi benar-benar ilmu itu adalah penting ya. Ilmu komunikasi itu benar-benar penting ya. Mau ilmunya setinggi apa
tinggal bikin laporan. makal sama presentasi. Halo. Udah kelar nih. Kita udah kelar. Jadi sekarang mau ke Makan lapar. Nunjukin tahu buat apa? Kita lagi makan. Kalau kita lagi makan. Alea, kamu makan apa? Ayam. Itu pakai kecap. Ih. Selamat makan. Makan selamat. Guys, jadi kita lagi kerkom. Ini kerja kelompok. Garam. Bu, ini rekomen buat apa namanya? Buat kerkom. Jadi lu jangan ngejemur-jemur. Enggak, ini 0,5. Terus di sini ada donatnya. Donatnya punya Dani udah habis. Cuman ini katanya si Yoga. Ya, yo. Ini udah. Rating 10 dari 100. Coba pesanan kalian apa aja buat kerkom hari ini? Ini kamera kali dulu. Oh, oke. Gue mesen si salted caramel. Review. Asin. Kata Yoga pakai keringet abang. Ini coklat pakai pakai asin juga. Asin pakai Coca-Cola. Ya, Nabil. ini lah teh. Paling mahal. Rasanya nggak ada. Harganya Hampir 40.000. hanya untuk cafe latte. Next. Ini Lotus enak, udah. Terus tadi ada donat, Lotus juga enak juga, mantap. Kameramen nggak perlu masuk ya. Udah nyangkut ini udah nyangkut. Oh, gua tadi apa ya pesanannya? Apa tuh? Salted caramel sama kayak Alia, coba ini pakai berat. Sama ini ada donat dan separoh. Enak guys, donatnya enak banget. Bener. Itu ya. Jangan lupa beli donat. Oke. Supaya kentang. Ini ada gyoza mentai udah habis, enak. Wow. Guys, kita ketemu ini teman kelas lagi kerja kelompok juga. Hai, say hi. Masuk vlog kita nih. Iya, ini masuk vlog kita. Guys. Ini tidak direncanakan, kita ketemu teman kelas lagi kerja kelompok buat PPSDM juga. Emang pada effort ya buat kerjaan Kita lagi bikin apa? Kita lagi bikin daftar pustaka pakai Mendeley. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami interview PT Teknoplastika Prima Perdana yang berlokasi di Balaraja Kabupaten Tangerang. Saya Barokah Syari Hamdani dan rekan saya Alea Zafir. Yoga Salih Putra. Rati dia. Muhammad Nabil. PT Teknoplastika berdiri pada tahun 1993, merupakan pemasok produk kemasan plastik dan produsen khusus wadah plastik untuk industri makanan. Ada identitas narasumber yang kita interview. Yang pertama ada Rina Aprilia sebagai manajer HRD dan Pak Freddy Rustam sebagai staf HRD. Tujuan dari wawancara kelompok kami, yang pertama mendapatkan gambaran menyeluruh terkait manajemen sumber daya manusia. Kedua, untuk memahami strategi pembinaan pemberdayaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mengetahui cara perusahaan menganalisa situasi di perusahaan tersebut. Adapun pertanyaan yang kami ajukan, yang pertama itu ada job design, orientasi, program latihan dan pengembangan, mentoring dan coaching, penilaian karyawan, treatment perusahaan, dan tantangan perusahaan. Nah, adapun pembahasan yang pertama dari
kelompok kami itu mengenai job design atau perencanaan perusahaan. Perencanaan perusahaan ini disesuaikan untuk kebutuhan di perusahaan, khususnya masing-masing divisinya. Karena tugas MSDM di sini itu mengonfirmasi ketika ada permintaan dari masing-masing supervisor atau kepala bagian yang menghitung secara global semua karyawan per bagian tersebut. Apakah itu udah mencukupi atau belum. Lalu setelah adanya job design, dilakukan proses rekrutmen serta masa orientasi. Nah, di masa orientasi ini PT Teknoplastika membutuhkan waktu selama 1 minggu. Tujuannya untuk menyeleksi talent, antara talent yang akan langsung menjadi karyawan ataupun talent yang tidak lolos untuk tahap selanjutnya. Jadi di pembahasan ketiga ini akan membahas tentang program pelatihan yang ada di perusahaan PT Teknoplastika Prima Perdana. Di program latihan yang ada di PT Teknoplastika ini, yang pertama, ketika karyawan sesudah diterima, dia akan mendapatkan training. Trainingnya itu berupa membahas tentang sejarah perusahaan, menjelaskan peraturan perusahaan, menjelaskan hak-hak dari karyawan, menjelaskan memberikan product knowledge pada karyawannya, dan yang terakhir ini menerapkan KPI selama beberapa waktu, sekitar 1 bulan atau 1 minggu setelah karyawan itu diterima. Dan KPI ini fungsinya untuk mengukur kemampuan karyawan. Nah, terus pembahasan selanjutnya ini tentang KPI juga. Jadi KPI ini digunakan untuk mengukur kinerjanya si karyawan. Terus ini dari KPI ini juga bisa diketahui karyawan yang berpotensi mana dan karyawan yang mungkin nilainya masih di bawah standar si KPI ini. Nanti si karyawan yang nilainya di bawah standar KPI ini akan diberikan pelatihan selama beberapa waktu. Bisa pelatihannya itu sebulan atau 3 bulan. Selanjutnya ada treatment. Treatment yang dilakukan oleh perusahaan jika ada karyawan yang memiliki skill yang lebih dibanding karyawan lainnya, maka perusahaan tersebut akan otomatis merekomendasikan karyawan tersebut untuk naik jabatan. Nah, berapa gaji dan nominalnya tersebut akan disesuaikan dengan masa percobaan yang diberikan oleh perusahaan selama 1 bulan. Selanjutnya ada tantangan. Nah, untuk tantangannya itu sendiri masih adanya perilaku yang kurang disiplin dari karyawan tersebut. Dan tindakan yang akan diambil oleh perusahaan adalah dengan memberikan peringatan kepada karyawan tersebut. Baik, segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok ucapkan terima kasih. Tuh lihat tuh bu. Bu, lihat tuh bu. Bu. Itu kebuka. Enggak. Kok kayaknya pintunya hijau deh. Lah. Ini apa kanan atau kiri? Kanan. Ini yang hijau nih masalahnya. Berarti Kemampuan Udah merah. Usap. Udah mateng, kita panas. karyawan. Pak Ustadz ini, Pak Ustadz. Lo mau makan apa? Makan teman. Makan teman. Gue juga makan teman, boleh.